Oh guys, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan teknologi keamanan login Facebook yang komprehensif, yang dimana ini mengampu dari pelajaran keamanan data dan informasi. Jadi, tak perkenalkan saya Winda Wirasti. Saya yang kemarin buat video di semester 3 dan saya sekarang buat video juga di semester 4. Yang pertama, ada pengenalan teknologi keamanan login Facebook, yang dimana peran teknologi dalam keamanan login Facebook. Yang pertama ada signifikasi penggunaan teknologi keamanan login, yang dimana teknologi keamanan login berperan penting dalam melindungi akun pengguna dari akses yang tidak sah dan menjaga kepercayaan pengguna terhadap platform. Yang kedua ada infrastruktur teknologi yang mendukung keamanan, yang dimana Facebook menerapkan berbagai teknologi seperti enkripsi data dan sistem autentifikasi multifaktor untuk memperkuat keamanan login pengguna. Yang ketiga ada fitur keamanan yang disediakan oleh Facebook, yang dimana beberapa fitur seperti pemberitahuan aktivitas mencurigakan dan opsi pengaturan keamanan memungkinkan pengguna untuk lebih mengontrol keamanan untuk mereka. Dan yang keempat ada perkembangan teknologi keamanan login di Facebook, yang dimana Facebook terus berinovasi dalam teknologi keamanan untuk menangkal ancaman baru dan menjaga keamanan data pengguna. Selanjutnya ada sejarah perkembangan teknologi keamanan di Facebook, yang dimana awal mula penerapan teknologi keamanan Facebook. Sejak awal didirikan, Facebook sudah menyadari pentingnya keamanan dan mulai menerapkan teknologi untuk melindungi data penggunanya. Yang kedua ada evolusi fitur keamanan login dari tahun ke tahun, yang dimana perkembangan teknologi keamanan di Facebook mencangkup berbagai pembaruan fitur login dan perlindungan data selama bertahun-tahun. Dan yang ketiga ada tanggapan terhadap pelanggaran keamanan sebelumnya, yang dimana Facebook telah meningkatkan sistemnya secara signifikan sebagai respons terhadap insiden pelanggaran keamanan yang pernah terjadi. Selanjutnya ada pentingnya keamanan login di era digital ini. Pertama-tama, resiko yang dihadapi pengguna di dunia maya ini yaitu dihadapkan pada berbagai seperti pencurian identitas dan akses yang tidak sah yang mengharuskan penerapan keamanan login yang kuat. Yang kedua ada peran keamanan dalam menjaga privasi pengguna, yang dimana keamanan login yang baik sangat penting untuk menjaga privasi pengguna dan melindungi informasi pribadi dari penyalahgunaan. Dan yang ketiga ada dampak positif dari keamanan yang kuat, yang dimana sistem keamanan login yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan pengguna dan loyalitas terhadap platform sosial media. Yang kedua ada metode autentifikasi yang digunakan oleh Facebook untuk keamanan. Yang pertama ada keunggulan autentifikasi, yang dimana dua faktor di Facebook. Peningkatan keamanan akun secara signifikan. Autentifikasi dua faktor membuat akun lebih sulit diakses oleh pihak yang tidak berwenang sehingga meningkatkan lapisan perlindungan. Yang pertama mencegah akses tidak sah dari jarak jauh, yang dimana dengan 2FA, meskipun password dicuri, pengguna masih harus melalui verifikasi tambahan untuk mengakses akun. Kedua, sederhana dan mudah digunakan oleh pelanggan. Facebook menyediakan opsi yang mudah untuk mengatur dan menggunakan autentifikasi dua faktor, termasuk melalui aplikasi pengelolaan D. Yang ketiga ada pengiriman kode verifikasi yang cepat dan efisien. Penerima kode verifikasi melalui SMS atau aplikasi dalam hitungan detik memberikan kemudahan bagi pengguna untuk pengamanan akun mereka. Selanjutnya ada jenis-jenis metode autentifikasi yang diterapkan. Yang pertama ada metode autentifikasi dasar. Facebook menggunakan beberapa metode untuk memastikan identitas pengguna, termasuk password yang kuat dan perlindungan akun dengan pernyataan keamanan. Yang kedua ada implementasi autentifikasi dua faktor. Salah satu mode yang diimplementasikan oleh Facebook untuk memberikan lapisan keamanan tambahan saat login. Yang ketiga ada penggunaan teknologi biometrik dalam keamanan. Facebook menerapkan teknologi biometrik seperti pengenalan wajah sebagai metode alternatif untuk autentifikasi pengguna yang lebih aman. Dan yang keempat ada peran notifikasi keamanan dalam login.
Facebook mengirimkan notifikasi ke pengguna saat login dari perangkat atau lokasi yang tidak dikenal untuk meningkatkan keamanan akun. Selanjutnya ada analisis efektivitas metode autentifikasi Facebook. Yang pertama ada statistik tentang pengurangan pelanggaran akun. Setelah penerapan metode autentifikasi yang lebih ketat, Facebook melaporkan penurunan signifikan dalam insiden pelanggaran akun. Yang kedua ada tingkat adopsi pengguna terhadap fitur keamanan. Meskipun ada beberapa tantangan, banyak pengguna Facebook yang mulai beralih ke fitur autentifikasi dua faktor yang menunjukkan kesadaran akan pentingnya keamanan. Dan yang ketiga, umpan balik pengguna tentang pengalaman autentifikasi. Pengguna melaporkan bahwa meskipun metode autentifikasi lebih rumit, mereka merasa lebih aman dan nyaman menggunakan fitur tersebut. Jadi perbandingan dengan metode autentifikasi sebelumnya, perbandingan menunjukkan bahwa metode autentifikasi baru lebih efektif dalam melindungi akun dibandingkan metode yang lebih tradisional. Selanjutnya yang ketiga ada langkah-langkah untuk mengamankan akun Facebook dengan teknologi. Panduan langkah demi langkah mengamankan akun. Yang pertama, langkah awal yang perlu dilakukan untuk keamanan, mulailah dengan mengubah kata sandi Anda secara berkala untuk meningkatkan keamanan akun. Pastikan kata sandi terdiri dari kombinasi huruf, angka, dan simbol. Kedua, aktivitas autentifikasi dua faktor pada akun. Dengan menggunakan autentifikasi dua faktor, Anda akan menambah lapisan perlindungan setiap kali Anda login dari perangkat baru. Anda harus memasukkan kode yang dikirimkan ke ponsel. Yang ketiga ada periksa perangkat yang terhubung ke akun Anda. Secara rutin, periksa perangkat mana saja yang memiliki akses ke akun Anda. Jika ada perangkat yang tidak dikenali, segera keluarkan aksesnya. Dan yang keempat, pelajari cara mengenali phishing dan penipuan online. Tanda-tanda phishing dan penipuan online agar Anda tidak mudah tertipu. Jangan klik tautan yang mencurigakan atau memberikan informasi pribadi dengan sembarangan. Selanjutnya, tips proaktif untuk melindungi akun Facebook Anda. Yang pertama, gunakan kata sandi yang kuat dan unik. Pastikan kata sandi Anda tidak mudah ditebak dan berbeda dari kata sandi yang digunakan di situs lain. Yang kedua, aktifkan notifikasi login yang mencurigakan. Anda akan mendapatkan informasi langsung jika ada yang mencoba mengakses akun Anda dari perangkat lain atau lokasi yang tidak biasa. Yang ketiga, hindari menggunakan Wi-Fi publik untuk login. Yang dimana gunakan VPN jika perlu untuk menjaga data Anda tetap aman. Dan yang keempat, tetap terapkan pengaturan privasi sesuai kebutuhan, yang dimana periksa dan sesuaikan pengaturan privasi akun Anda agar orang-orang tertentu dapat melihat informasi pribadi akun Anda di Facebook. Selanjutnya ada pengaturan privasi yang harus diperhatikan pengguna. Yang pertama, mengatur siapa yang dapat melihat konten Anda. Pastikan untuk mengatur privasi postingan Anda agar hanya bisa dilihat oleh teman atau kelompok tertentu, bukan publik. Selanjutnya, mengelola permintaan pertemanan dengan bijak. Hanya terima permintaan pertemanan dari orang yang Anda kenal atau Anda percayai. Ini akan mengurangi resiko pertemanan jika dengan akun palsu. Nah, yang keempat, tantangan dan solusi dalam penerapan teknologi keamanan Facebook. Yang pertama ada solusi inovatif untuk meningkatkan keamanan login. Pertama, implementasi autentifikasi dua faktor secara efektif. Facebook telah menerapkan sistem autentifikasi dua faktor yang meningkatkan lapisan keamanan saat pengguna melakukan login. Yang kedua, penggunaan teknologi biometrik dalam proses login. Dengan memanfaatkan teknologi biometrik seperti sidik jari dan pengenalan wajah, Facebook dapat memberikan pengalaman login yang lebih aman dan cepat. Yang ketiga, edukasi penggunaan melalui kampanye keamanan digital, di mana Facebook berupaya meningkatkan kesadaran pengguna mengenai pentingnya mengamankan akun mereka. Kedua, ada tantangan utama yang dihadapi Facebook dalam keamanan. Resiko kebocoran data pengguna yang tinggi, yang dimana Facebook menghadapi tantangan besar terkait kebocoran data pengguna yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan informasi pribadi serta kehilangan kepercayaan pengguna. Yang pertama,
serangan siber yang semakin canggih dan kompleks, yang dimana ancaman dari serangan siber seperti phishing dan malware terus berkembang sehingga Facebook perlu mengembangkan teknologi lebih kuat untuk menghadapi tantangan ini. Yang kedua, kualitas dalam mengedukasikan penggunaan tentang keamanan. Meskipun teknologi keamanan sudah diterapkan, masih banyak pengguna yang tidak memahami pentingnya menjadi keamanan akun mereka. Yang ketiga ada regulasi dan kepatuhan yang ketat di berbagai negara, yang dimana Facebook harus menyesuaikan kebijakan keamanan mereka dengan berbagai regulasi yang berlaku di negara-negara tempat mereka beroperasi. Dampak pelanggaran data terhadap teknologi keamanan. Kepercayaan pengguna yang pertama, kepercayaan pengguna yang menurun akibat pelanggaran. Pelanggaran data yang terjadi dapat menyebabkan penurunan kepercayaan pengguna terhadap platform yang berdampak pada jumlah penggunaan aktif. Yang kedua ada kewajiban hukum dan denda yang dihadapi perusahaan. Pelanggaran data dapat menimbulkan sanksi hukum dan denda yang signifikan bagi Facebook, memaksa mereka untuk meningkatkan keamanan. Dan yang ketiga ada perubahan kebijakan keamanan yang mendesak, yang dimana setiap pelanggaran data mendorong Facebook untuk melakukan audit dan revisi kebijakan keamanan guna mencegah kejadian serupa di masa depan. Inovasi teknologi sebagai respons terhadap krisis. Setiap insiden pelanggaran menjadi pemicu untuk mengadopsi inovasi teknologi baru yang lebih aman dan efisien. Terima kasih sudah menonton. Bye guys.